Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng saya di Jejak SPT, dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk menziarahi makam keramat Mbah Dalem Cager ya. Saya bersama Kang Syekh Maulana nih dari Syarul Islam ya. Kita akan mencoba ke dalam ya. Oke, ini teman kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah gerbangnya ya, teman-teman semua. Kita akan masuk ke sana. Bismillah. Assalamualaikum. Ini berada di Desa Cager, dan di sini mungkin ada aturannya: aman, tertib, bersih, indah. Mungkin slogan ya, sejuk, ramah, kenangan. Nah, dan di sebelah kirinya kita dapat denah ya, tempat peristirahatan. Bisa teman-teman baca ya di sini. Ada gapura masuk, ada gazebo, sumur Cikajayaan, ada makam Syekh Abdul Aziz, ada petilasan Prabu Siliwangi, makam Eyang Raksa ya, embung Ipukan, aula tengah, mata air Cipabeasan, Kiara Kembar ya, ini diantaranya. Jadi sahabat-sahabat semua bisa melihat denah ini ya, untuk bisa mengetahui situasi di dalam ya. Ya, ini yang pertama ini adalah gazebo ya. Ini yang tadi dikatakan, cuman sayang ya kondisinya ini tertimpa pohon yang roboh sebelah sini. Nih ya. Benyok ya. Jadi ini perlu ada perbaikan kembali ya, teman-teman semua. Sayang sekali ya, ini tertimpa pohon sehingga ambruk. Dan ini mungkin kita masuk ke sini ya. Masya Allah. Siapakah sosok yang bernama Eyang Dalem Cager atau Eyang Satari? Di sini kami merasa tertarik dengan sosok Eyang ini untuk mencari tahu siapakah beliau sebenarnya. Karena banyak versi yang mengungkapkan tentang jati diri Eyang Dalem Cager. Dalam penelusuran kami, banyak sekali kejanggalan yang kami temui tentang sosok Eyang ini. Di sini kami mencoba untuk menghimpun dari berbagai sumber sebagai bahan kajian kami di dalam mengungkap siapakah Eyang Dalem Cager tersebut. Sebagaimana yang telah kami ungkapkan di video-video sebelumnya, kami sempat menemukan nama itu sendiri yang kami sampaikan dalam video yang mengungkapkan sosok Dalem Mangkubumi. Jika kalian penasaran, bisa dilihat di video yang berjudul Makam Keramat Dalem Mangkubumi. Kita sambil menikmati ya suara-suara burung dan suasana yang sejuk ini dengan penuh pohon-pohon yang sangat rindang. Saya ditemani Bang Jampang di sini. Dalam video tersebut kami menemukan nama Dalem Cager yang merupakan adik dari Dalem Mangkubumi. Nah, begini ceritanya. Ketika Kuningan ini dipimpin seorang adipati, yaitu Adipati Kuningan yang bernama Suranggajaya, anak dari Ki Gedeng Luragung sekaligus anak angkat dari Sunan Gunung Jati, yang menikahi putri dari Syekh Maulana Arifin dan Ratu Selawati yang bernama Nyimas Kencanawati, maka lahirlah Kusuma Jaya atau dengan nama sebutan Gesan Ulun Kuningan. Nah, Gesan Ulun Kuningan ini mempunyai banyak istri dan anak yang menurut penelusuran jumlah anaknya sekitar 40 orang, di mana kebanyakan anak-anak dari Gesan Ulun ini mempunyai gelar dalem, yang pengertiannya dalem itu sendiri adalah julukan bagi seseorang yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah daerah tertentu. Nah, di sini banyak sekali gelar dalem dari keturunan Gesan Ulun Kuningan, diantaranya Dalem Winduherang, Dalem Cengal, Dalem Citangtu, Dalem Cigugur, dan ada pula Dalem Cager sesuai dengan daerah yang mereka pimpin.
Jadi kalau kita kaji dari sini, bisa jadi Dalem Cager itu merupakan anak dari Gesan Ulun Kuningan dan merupakan adik daripada Dalem Mangkubumi yang merupakan pemimpin pusat yang mengkoordinir di kekuasaan-kekuasaan adik-adiknya, karena Dalem Mangkubumi itu sendiri menerima tahta kekuasaannya dari ayahandanya, yaitu Gesan Ulun Kuningan. Dalam penelusuran berikutnya, kami menemukan adanya situs makam Damar Wulan yang berdekatan dengan makam Dalem Cager. Terus di situ juga ada terdapat petilasan Prabu Siliwangi beserta prajuritnya yang konon pernah singgah di sana, dan juga makam Eyang Jagaraksa yang semuanya ini berkaitan dengan Eyang Dalem Cager itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, siapakah Damar Wulan itu sendiri? Yang kedua, siapakah Eyang Jagaraksa? Dalam Wangsit Damar Wulan disebutkan bahwa Dharma berdiri 9 tahun 7 bulan setelah Syekh Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Cirebon. Datuk Kaliputah yang datang dari Aceh untuk bergabung atau berguru ke Sunan Gunung Jati kemudian mendapat tugas menyebarkan agama Islam di daerah perbatasan dengan Kerajaan Galuh bersama 2 orang rekannya, yaitu Syekh Karibullah dan Syekh Rama Haji Irengan. Sementara Eyang Jagaraksa merupakan murid dari Eyang Dalem Cager itu sendiri, yang merupakan orang pertama yang mempunyai ide membuat bendungan sebagai cikal bakal Waduk Dharma. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Eyang Dalem Cager merupakan seorang pemimpin di daerah tersebut, yang sebagai bawahannya diantaranya Syekh Damar Wulan, Syekh Rama Haji Irengan, Syekh Karibullah, Syekh Jagaraksa. Dan pada waktu pembuatan bendungan, maka Eyang Dalem Cager memerintahkan banyak syekh yang terdiri dari 12 syekh dengan dirinya. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu Syekh Pangeran Jangka, yang kedua Syekh Pangeran Baraja Barong, yang ketiga Syekh Pangeran Darajat, yang keempat Syekh Pangeran Damar Wulan atau Datuk Kaliputah, yang kelima Syekh Pangeran Rama Haji Irengan, yang keenam Syekh Pangeran Karibullah yaitu teman Syekh Irengan, yang ketujuh Syekh Pangeran Sapu Jagat, yang kedelapan Syekh Pangeran Jagaraksa, yang kesembilan Syekh Pangeran Kencai yang merupakan anak Dalem Cager itu sendiri, yang ke-10 Syekh Pangeran Arya Saringsingan, yang ke-11 adalah Syekh Tambak Banyu, dan yang ke-12-nya beliau sendiri yaitu Syekh Dalem Cager. Oh ya, teman-teman semua, kita sudah sampai ke sebuah bangunan, dan ini merupakan bangunan yang sudah roboh dan sudah tidak terurus, dan ini ada kayu-kayu juga udah lapuk sekali. Tapi ini diperkirakan bahwa bangunan ini merupakan sebuah langgar atau tempat sholat, karena bisa dilihat ini adalah tempat imam dan ini tempat makmumnya untuk melaksanakan sholat ya. Cuman sayang situs ini sudah terbengkalai. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat semua yang mau peduli terhadap tempat seperti ini untuk bisa segera dibangun kembali. Dan ini areanya yang cukup agak luas, dan mungkin ini adalah tempat pembuangan sampah. Jadi ini teman-teman semua, ini konon yang dikatakan makamnya atau petilasannya Eyang Prabu Siliwangi beserta pasukannya di sini pernah singgah di sini. Dan yang di sebelah sana nanti kita ya akan ini. Tuh, banyak sekali ya.
Di atas kayaknya banyak binatang besar. Tuh. Kayaknya monyet atau apa ya, sejenis itu. Jadi ini adalah makam Eyang Dalem Cager, dan yang ini merupakan makam Damar Wulan, dan yang ininya saya lupa lagi. Yang jelas ini makamnya Damar Wulan, dan ini makam utamanya itu makam Eyang Cager. Masih berada di makam Buyut Dalem Cager ya, dan saya kebetulan di sini dibarengi dengan teman saya yaitu Kang Yayat ya dari Syarul Islam. Beliau katanya udah beberapa kali ke sini tapi nggak sampai sini. Jadi gimana pengalamannya Kang? Alhamdulillah. Waktu pertama sih belum sempat ke sini, cuma nyampe de waktu yang musola yang ambruk itu. Nah, ya, yang depan sana. Baru sekarang yang kedua kalinya baru nyampe sini nih. Oh gitu. Gitu. Siap. Terus gimana kesannya di sini? Ya alhamdulillah ya. Baru kita yang namanya nampak tilas ya. Kita harus tahu namanya sejarah. Jangan sampai lupa. Iya. Kalau orang lupa sejarah sama aja dengan lupa pada jati diri kita. Barangkali ada pesan buat generasi berikutnya. Untuk generasi berikutnya nih ya, kalau bisa mah kita yang nampak jelas harus ada regenerasi ya. Iya, harus ketahu. Tapi kita juga harus, kalau ini apa namanya, harus ada yang nuntun. Iya. Nggak bisa jalan sendiri. Iya. Pemandu lah kalau ini. Jadi intinya di sini itu dibutuhkan orang-orang yang memelihara ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, terutama orang yang harus tahu asal usulnya sejarah di sini gitu, biar orang yang datang ke sini dapat ilmu ya, dapat ilmu yang benar-benar gitu, ya. Siapa di perjuangan pahlawan itu, suhada siapa, orang-orang soleh ini siapa ini. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana bangunan di depan, terus gazebo yang rusak, musola yang rusak. Ini gimana pesan buat teman-teman kita? Kita cuma bekerja aja. Niat dulu untuk membangun lah, memperbaiki, merenovasi. Biar Allah yang menggerakkan. Iya. Tapi niat dulu kita. Kita niatkan, asal ada niat ya. Oke teman-teman semua ya. Ini adalah makam Dalem Cager ya. Kalau menurut penelusuran saya, Dalem Cager ini adalah putranya Gesan Ulun Kuningan, dan ini merupakan adiknya Dalem Mangkubumi ya, karena ketika Dalem Mangkubumi mewarisi tahta dari bapaknya Gesan Ulun Kuningan, beliau mempunyai 39 adik, dan dengan beliau berarti 40 ya, 40. Dan di antara adik-adiknya itu mempunyai gelar Dalem ya. Mempunyai gelar Dalem, dan yang perempuannya diantaranya banyak yang menikah dengan tokoh-tokoh, ada yang di dalam Kuningan, ada pun yang di luar Kuningan. Tapi pada dasarnya kalau menurut silsilah di situ, ini bisa diyakini bahwa ini adalah Dalem Cager ini merupakan keturunan Gesan Ulun Kuningan, yaitu adiknya dari Dalem Mangkubumi yang makamnya ada di Jalan Pramuka. Di situ ada
Dalem Mangkubumi dan ada Dalem Windu Herang. Karena adik-adiknya itu banyak sekali yang bergelar Dalem dan menyebar di berbagai wilayah di Kuningan. Di antaranya Windu Herang, ada di Dago, ada di Cihideng, Dalem Cihideng, ada Dalem Citangtu, ada Dalem Cibinuang, dan banyak sekali dalem-dalem di daerah Kuningan. Di antaranya Dalem Cager. Dalem Cager ini ya saya telusuri adanya berada di daerah Subang Kuningan. Jadi ini saya yakini seperti itu. Dan Dalem Cager ini atau Mbah Dalem Cager ini merupakan pemimpin yang berada di daerah Cager ini, termasuk daerah Dharma. Itu sebabnya makanya di sini juga ada makamnya Damar Wulan. Damar Wulan ini, Mbah Damar Wulan ini adalah utusan dari Sunan Gunung Jati yang bersama dengan Syekh Rama Irengan. Ini diperintahkan untuk menempati daerah sini. Dan daerah sini dikuasai oleh atau dipimpin oleh Mbah Dalem Cager. Dan Mbah Dalem Cager ini pernah memimpin mereka-mereka 12, kalau nggak salah itu 12 syekh ya, untuk membendung awal mulanya Dharma. Itu bendungan Dharma itu awalnya dibendung oleh 12 syekh, diantaranya Mbah Dalem Cager, Damar Wulan, terus Rama Haji Irengan, Jaga Raksa yang makamnya juga ada di daerah sini. Jaga Raksa itu adalah muridnya Mbah Dalem Cager. Karena Mbah Dalem Cager ini menyebarkan Islam di daerah sini dibantu dengan Syekh Rama Irengan, Syekh Damar Wulan, dan yang satunya Syekh Karibullah. Itu 3 tokoh itu yang di bawah kepemimpinan dari Mbah Dalem Cager ini. Teman-teman semua, di sini juga ada 2 buah makam. Di bawah makam Dalem Cager ya, Eyang Dalem Cager. Ini ada 2 buah. Kita barusan tadi dari sana ya, kita turun ke daerah sini dan kita menemukan 2 makam ini. Cuman kita belum tahu ya, ini makam siapa-siapanya. Pohon yang tumbang ya, yang besar sekali, dan ini juga tumbang ya teman-teman semua. Ini pohon yang sangat besar sekali, dan Masya Allah suara burungnya ya. Dan ini juga tumbang ya, pohonnya ini besar sekali ya. Ini udah tumbang, pohonnya yang sangat tinggi sekali dan besar, dan kita berada di bawah akarnya, dan ternyata akarnya nggak sampai ke dalam ya, akarnya cuma segini ya. Ini adalah akar pohon yang besar dan tumbang. Masya Allah. Sini banyak sekali, alhamdulillah ya, kita bisa merasakan, mendengarkan suara burung yang asli ya di dalam hutan. Dan ini adalah makam Syekh Abdul Aziz ya. Kita sudah menziarahi ini dan kita akan mencoba ke air kejayaan ya, air kejayaan di sebelah sana. Oke. Dan inilah sahabat-sahabat semua, ini merupakan
situs air kejayaan yang berada di lingkungan makam keramat Eyang Dalem Cager ya. Ini adalah air kejayaannya yang terletak dekat dengan makam Syekh Abdul Aziz ya. Kita bisa mengambil air keramatnya, air barokah di sini, mudah-mudahan air barokah ya yang Allah berikan ke tempat ini. Kalau tidak salah, ini ceritanya kenapa dikatakan Desa Cager, yang konon katanya dahulu ada orang yang sakit dan diobati oleh air dari sini, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan terhadap orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas ini dikatakan air kejayaan, dan barangkali informasi yang saya berikan ini salah. Silahkan sahabat-sahabat semua bisa berkomentar di kolom komentar. Oke. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan saya dengan teman saya ke tempat ini yang merupakan situs makam keramat para wali-wali Allah yang sudah menyebarkan agama Islam di sini. Mudah-mudahan keberkahannya dan karomahnya yang telah Allah berikan kepada mereka dan Allah berikan kepada kami semua di sini, dan bagi sahabat-sahabat yang mendatangi tempat ini. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.